peradaban Islam. Bagaimana tumbuh kembangnya agama Islam dalam berbagai masa, dari mulai masa sebelum Islam hingga masa Bani Umayyah. Pada abad ke-6 Masehi, Jazirah Arab dikuasai oleh kekuasaan Romawi. Pada masa itu, Romawi menguasai Jazirah Arab hampir seluruhnya. Tetapi ada sebuah keajaiban yang terjadi pada masa itu, yaitu turunnya Nabi Muhammad SAW yang akan mengubah sejarah peradaban dunia. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi terakhir dalam barisan Nabi. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengonsolidasi kekuatan umat Islam. Beliau menjadi pemimpin agama, politik, militer, dan sosial dalam satu tahun. Beliau wafat pada tahun 632 Masehi dan kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memegang kekuasaan Islam selama 30 tahun. Dari mulai kekuasaan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung sekitar 2 tahun beberapa bulan. Beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Oleh karenanya, beliau terpilih menjadi khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Islam di bawah kepemimpinan seorang Abu Bakar As-Siddiq mengalami banyak peristiwa. Ada banyak orang-orang Islam yang memilih murtad. Kenapa? Karena menurut mereka kalau misalnya Nabi Muhammad itu nabi, maka beliau tidak akan pernah bakar Akhirnya Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Juga pada saat kepemimpinan beliau ada banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya Khalifah Abu Bakar memerintahkan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh seorang sahabat yang paling sekali, yaitu seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kurang lebih sekitar 10 tahun. Dalam masanya dikenal sebagai masa yang paling signifikan dalam peradaban Islam. Nah, kebijakan pada masa Umar bin Khattab sangat banyak, dari mulai kodifikasi Al-Quran, pembentukan kalender Hijriyah, renovasi Masjid Nabawi, perluasan wilayah Islam, dan kesejahteraan umat Islam di berbagai bidang. Gaya kepemimpinan seorang Umar bin Khattab adalah beliau selalu menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Pada akhir hidupnya seorang khalifah Umar bin Khattab wafat dikarenakan dibunuh oleh seseorang yang menusuk beliau pada saat beliau sedang melaksanakan sholat subuh. Tampuk kepemimpinan Islam akhirnya jatuhlah kepada seorang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ialah seorang sahabat yang paling dermawan. Khalifah Utsman bin Affan menjabat sekitar 12 tahun. Pada masa Utsman bin Affan juga terjadi banyak hal, yaitu ada kodifikasi mushaf Al-Quran, ada renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam. Meskipun pada akhirnya di akhir pemerintahannya seorang Utsman bin Affan juga dibunuh seperti Umar. Dia dibunuh saat sedang membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Dan khalifah yang keempat adalah keponakan dari Rasulullah SAW itu sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini termasuk dalam masa yang sulit dalam perjalanan Islam, karena pada masa ini ada 2 perang saudara yang terjadi, yaitu pada perang Jamal dan pada perang Siffin. Meskipun banyak kekacauan, akan tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib juga memiliki prestasi saat beliau memimpin Islam. Di antaranya yaitu mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan bidang ilmu pengetahuan,
memadamkan pemberontakan di antara umat Islam. Dan satu lagi yaitu memajukan ilmu bahasa, karena Ali bin Abi Thalib adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Jadi pada masa ini bahasa mulai dikembangkan. Namun sayangnya seperti khalifah-khalifah sebelumnya, Ali bin Abi Thalib pun terbunuh saat sedang melaksanakan sholat subuh. Ia dikam di belakang oleh seorang munafik. Setelah Ali berhasil digulingkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, berdirilah dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini berdiri sekitar 100 tahun dengan kepemimpinan beberapa khalifah yang dalam kepemimpinannya setengahnya itu ada kemajuan, namun pada masa-masa akhir terjadi kemunduran yang sangat signifikan. Dan yang paling menonjol dalam dinasti ini adalah penggunaan sistem monarki dalam pemerintahan Islam. Juga terjadi peningkatan dalam berbagai aspek, dari mulai aspek politik, pemerintahan, perluasan wilayah, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Bani Umayyah itu mengalami kemunduran karena dua hal, yaitu dari internal dan eksternal. Internalnya adalah karena kurangnya kepedulian pada masyarakat serta sifat-sifat buruk dari para pemimpin. Juga karena ada serangan dari kelompok-kelompok yang nantinya akan menjadi sebuah dinasti baru yang berdiri setelah dinasti Umayyah. Thank you all for watching this here video.